Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang teori belajar sibernetik dan teori belajar evolusi sosiokultural. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6, yang pertama ada Juliana Nabila, lalu ada Noni Citra Octavia, ada Vira Febriani, ada Hafifah Zulfah Humayroh, dan saya sendiri Sinta Kamia selaku moderator. Materi pertama akan dijelaskan oleh Hafifah Zulfah. Materi yang pertama yaitu pengertian teori belajar sibernetik. Apa itu teori belajar sibernetik? Teori sibernetik yaitu yang paling baru dari semua teori belajar yang telah dikenal. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama itu mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Dengan perkembangan sejalan teknologi dan ilmu informasi, teori ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif, yaitu membandingkan proses belajar daripada hasil belajar. Perbedaannya teori ini dengan teori belajar kognitif yaitu bahwa proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Cara belajar secara sibernetik terjadi jika peserta diklat mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenan dengan informasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh teori belajar sibernetik. Di sini mempunyai dua tokoh, yaitu yang pertama Landa dan Pas dan Scott. Landa mempunyai dua macam proses berpikir, yaitu yang pertama algoritmik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir linear, convergence, dan lurus menuju ke satu target tertentu. Contohnya seperti kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Yang kedua, berpikir secara heuristik. Cara berpikir heuristik yaitu cara berpikir difference menuju ke beberapa target sekaligus, yaitu contohnya seperti operasi pemilihan atribut geometris dan penemuan cara-cara pemecahan masalah dan lain-lain. Tokoh yang kedua yaitu Pas dan Scott. Yang pertama, pendekatan serialis dan pendekatan Wallis. Yang kedua, pendekatan serialis Pas dan Scott sama dengan pendekatan algoritmik Landa. Yang ketiga, cara berpikir menyeluruh Wallis ialah cara berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Selanjutnya, pembelajaran sibernetik sering disinonimkan dengan umpan balik atau feedback dalam konteks pendidikan. Umpan balik dari peserta didik ini memungkinkan guru untuk dapat mengetahui apakah materi yang disampaikan telah dipahami dan apa kesulitan peserta didik dalam memahami informasi. Berdasarkan umpan balik tersebut, siswa juga dapat memutuskan hasil belajarnya jika kurang memuaskan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Noni. Materi selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip teori belajar sibernetik. Yang pertama yaitu ada umpan balik atau feedback. Umpan balik merupakan komponen kunci dalam suatu proses pembelajaran. Umpan balik yang tepat waktu dan relevan membantu pelajar memahami kesalahan dan memperbaiki kinerja mereka. Umpan balik positif memperkuat perilaku yang diinginkan, sementara umpan balik negatif membantu mengoreksi kesalahan. Yang kedua yaitu informasi sebagai inti pembelajaran. Pembelajaran dipandang sebagai pengolahan informasi yang diterima, disimpan, dan digunakan oleh pelajar. Informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk lingkungan, instruksi guru, dan pengalaman pribadi. Kemudian yaitu ada pembelajaran adaptif. Pembelajaran adaptif melibatkan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan dan pengalaman baru. Selain itu, individu harus mampu mengubah perilakunya untuk mengadaptasi dengan situasi baru. Yang terakhir yaitu ada entropi. Entropi adalah tingkat ketidakteraturan atau kekacauan dalam suatu sistem. Maka dari itu, sistem belajar harus mampu mengelola entropi dengan baik agar dapat berfungsi secara efektif. Kemudian ada implementasi teori belajar sibernetik. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis komputer. Menggunakan perangkat lunak,
Pendidikan yang interaktif untuk mengajarkan konsep-konsep tertentu. Perangkat lunak ini dapat memberikan umpan balik langsung, menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan kinerja pelajar, dan menyediakan materi yang dipersonalisasi. Yang kedua yaitu sistem manajemen pembelajaran. Sistem manajemen pembelajaran yang memungkinkan umpan balik, pengaturan diri, dan penyesuaian adaptif dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu pembelajaran adaptif, menggunakan algoritma dan data analitik untuk menyesuaikan konten pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar individu pelajar. Sistem ini bisa memberikan umpan balik otomatis dan sumber daya yang relevan sesuai dengan kemajuan pelajar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Julia. Berikut merupakan contoh penerapan teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Saya coba cari dulu ya. Loh, kok Kenapa, Mona? arti dari kosakata masa lampau tidak ditemukan? Kok bisa gitu? Coba lihat. Wah, iya, nggak ada. Anak-anak, Bu Nana bantu ya. Kosakata masa lampau itu terdiri dari dua kata masa dan kata lampau. Kalau begini, kalian bisa mencari artinya secara terpisah. Oh, jadi saya cari kata masa, baru habis itu kata lampau ya, Bu? Benar, setelah itu baru digabungkan artinya. Arti kata masa itu adalah waktu. Kalau lampau artinya lalu atau lewat. Berarti jika digabungkan, masa lampau sama dengan waktu yang sudah lewat. Sekarang coba kita masukkan arti kosakata ke dalam kalimatnya. Jadinya, alat komunikasi tradisional digunakan manusia pada waktu yang sudah lewat. Aku udah tahu makna kosakatanya. Sekarang aku tulis di catatan ya. Seperti ini. Betul anak-anak? Selanjutnya ada kelemahan dari teori belajar sibernetik. Jadi kelemahan teori ini dinilai tidak baik karena tidak secara langsung membahas tentang hasil belajar sehingga sulit dalam implementasinya. Dan bagi peserta didik yang masih kurang paham dalam dunia teknologi, teori ini begitu sulit dalam penerapan di dunia belajar. Selain itu, ulasan teori ini cenderung mengarah ke dunia psikologi dan informasi. Hal tersebut mencoba melihat mekanisme kerja otak tanpa mekanisme konsep dan praktik yang jelas. Selanjutnya, kelebihan teori belajar sibernetik. Yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Lalu yang terakhir, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vira. Selanjutnya ada pengertian teori belajar revolusi sosiokultural. Teori belajar sosiokultur atau yang bisa juga dikenal sebagai teori belajar konstruktivistik merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau zona perkembangan proksimal dan medias. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vira. Selanjutnya, tokoh-tokoh teori belajar revolusi sosiokultural. Yang pertama ada Piaget. Piaget berpendapat bahwa belajar ditentukan karena adanya karsa individu, artinya pengetahuan berasal dari individu. Siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu teman sebayanya dibanding orang-orang yang lebih dewasa. Dilihat dari locus of cognitive development atau asal-usul pengetahuan, Piaget cenderung menganut teori psikogenesis, artinya pengetahuan berasal dari dalam diri individu.
Dalam proses belajar, siswa berdiri terpisah dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Ia mengkonstruksi pengetahuannya lewat tindakan yang dilakukannya terhadap lingkungan sosial. Pemahaman atau pengetahuan merupakan penciptaan makna pengetahuan baru yang bertolak dari interaksinya dengan lingkungan sosial. Dan yang kedua adalah Vygotsky. Vygotsky mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial budaya dan sejarahnya. Artinya, untuk memahami pikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan pada kedalaman jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakan sadarnya dari interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. Ada 3 konsep penting dalam teori siogenesis Vygotsky tentang perkembangan kognitif sesuai dengan revolusi sosiokultural dalam teori belajar dan pembelajaran, yaitu genetic law of development, zona of proximal development, dan mediasi. Selanjutnya, konsep teori revolusi sosiokultural. Menurut Vygotsky, setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melewati 2 tataran, yaitu interpsikologis atau intermental dan intrapsikologis atau intramental. Vygotsky membagi 2 perkembangan proksimal atau zone of proximal development ke dalam 2 tingkat. Yang pertama, tingkat perkembangan aktual, yaitu tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Ini disebut sebagai kemampuan intramental. Dan yang kedua, tingkat perkembangan potensial, yaitu ini tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Ini disebut sebagai kemampuan intermental. Jarak antara keduanya yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial ini disebut zona perkembangan proksimal. Menurut Vygotsky, semua perbuatan atau proses psikologis yang khas manusiawi dimediasikan dengan psychologist tools atau alat-alat psikologis berupa bahasa, tanda, dan lambang atau semiotika. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta. Selanjutnya ada implementasi teori belajar revolusi sosiokultural. Ada 3 bagian dalam implementasi teori belajar revolusi sosiokultural. Yang pertama, ada pendidikan informal atau keluarga. Pendidikan anak dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak pertama kali melihat, memahami, mendapatkan pengetahuan, sikap dari lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, perkembangan perilaku masing-masing anak akan berbeda, karena faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga beragam, misalnya tingkat pendidikan orang tua, faktor ekonomi keluarga, dan keharmonisan dalam keluarga. Yang kedua, ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal yang berbasis budaya banyak bermunculan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku anak, misalnya kursus membatik. Pendidikan ini diberikan untuk membekali anak hal-hal tradisi yang berkembang di lingkungan sosial masyarakatnya. Lalu yang ketiga ada pendidikan formal. Pendidikan formal biasanya didapatkan di sekolah. Kehadiran kurikulum Merdeka Belajar tidak lepas dari kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka sendiri adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru pun memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Berikut merupakan video contoh dari penerapan teori belajar revolusi sosiokultural dalam proses pembelajaran. Ayo kesini, dekat sama bapak sini. Baik, Pak. Hei, kali ini kita belajar di luar kelas ya. Yuk, asik. Sekarang kamu coba lihat benda-benda di sekeliling kamu ya. Coba kamu perhatikan. Baik, Pak. Nah, Joko, apa yang kamu temukan? Banyak, Pak. Ada pohon, air, ikan, tumbuh-tumbuhan. Betul, kita harus merawatnya dan menjaganya dengan baik, karena mereka makhluk hidup sama seperti kita. Kalau begitu, Joko pasti rawat mereka dengan sepenuh hati, Pak. Bagus, Bapak bangga sama kamu, Joko.
Adapun kelebihan dari teori belajar revolusi sosiokultural, yang pertama, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Yang kedua, ada pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramental. Lalu yang keempat, anak diberi kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan prosedural yang dapat dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah. Lalu ada kekurangan dari teori belajar evolusi sosiokultural, yaitu terbatas pada perilaku yang kurang tampak. Proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu diteliti oleh para teoriwan perilaku. Sekian penjelasannya dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.